Metro Jaya menyebutkan 6 pengikut HRS ditembak di ruas tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak menembak. Bahwa tuduhan kalau pengawal-pengawal kami dipersenjatai adalah fitnah besar, bohong besar. Tidak ada satupun pengawal kami yang dipersenjatai. Polda Metro Jaya menyebutkan 6 pengikut HRS ditembak di ruas tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Lebih kurang pukul 12.30 artinya setengah 1 malam, rombongan beliau dengan dikawal. Beliau menggunakan keluarga menggunakan 4 kendaraan roda 4 dan dikawal oleh 4 mobil juga oleh laskar. Ya. Nah, di dalam perjalanan ada orang yang menguntit sejak dari keluarnya beliau dari Sentul itu. Ya, terus dikuntit dan akhirnya para penguntit ini berusaha memotong entah apa tujuannya. Kita sebut karena kita tidak tahu apakah dia petugas resmi atau bukan, karena dia tidak berseragam, ya, harus disebut tidak berseragam. Ini orang-orang tidak berseragam, berusaha memotong rombongan, ya, dan menyetop kendaraan. Nah, para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi, ya, untuk melindungi Imam Besar Habib Rizik Syihab. Itu reaksi normal karena memang mereka bertugas untuk mengawal. Reaksi normal yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak menembak. Saat kejadian tidak ada satupun di antara kami, baik saya dan keluarga maupun seluruh laskar pengawal yang begitu setia, yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, mepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Sama sekali kami tidak pernah menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami menuduh. Yang kami tahu, mereka adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kami. Dan jumlah mereka bukan 1, 2, 3 mobil. Banyak sekali mobil saling silih berganti, berupaya untuk maju ke depan, untuk bisa sampai ke mobil Habib Hanif yang persis ada di belakang saya, bahkan untuk bisa mencapai mobil saya yang ada di depan. Tapi dengan gagah luar biasa, para syuhada kita, laskar-laskar pengawal yang paling belakang ini, sudah ada 2 mobil. Luar biasa. Mereka cerdas, mereka brilian, mereka berani. Mereka dengan begitu luar biasa mengendalikan situasi dan kondisi, sehingga para penjahat tadi tidak satupun yang berhasil untuk mencapai kami. Ini menunjukkan bagaimana siapnya mereka, cerdasnya mereka, pintarnya mereka, beraninya mereka tanpa senjata. Itu kedua yang ingin saya sampaikan. Dan poin ketiga, bahwa tuduhan kalau pengawal-pengawal kami dipersenjatai adalah fitnah besar, bohong besar. Tidak ada satupun pengawal kami yang dipersenjatai, karena kami tidak pernah mengira, sekali lagi, kalau kami akan diperlakukan seperti itu. Pengawal-pengawal ini pengawal standar keluarga biasa. Pengawal standar keluarga biasa. Saya ada 4 mobil, semua isinya keluarga, anak, mantu, saudara, cucu-cucu kami semua ikut. Ada 3 masih bayi, masih minum air susu ibu. Ini warung Mamah Dian. Saya mendengar informasi dari orang lain yang saksi. Dia saksi mata, ya. Saksi mata kejadiannya malam itu. Dia sedang nunggu di sini. Nah, ini toilet. Kamera toilet, ya. Toilet di sini. Dia di sini. Jadi menurut dia, orang tadi yang barusan ngobrol saya, tadi saya salat zuhur sebentar, ya. Sekarang jam 14 kurang 13.55.
tadi sholat di musola situ, lalu saya ngobrol, ada yang menjelaskan dia saksi mata. Nah, saksi mata, jadi ada mobil satu dipepet di Palang, maksud dia di Palang, dan di situ polisi banyak banget. Bahkan kata dia sejak sore jam 6 itu sudah banyak polisi. Saya tanya berapa mobil? Mobilnya 10 mobil lebih, dan 3 diantaranya mobil resmi patroli. Dan itu memang dari sore kata udah banyak polisi. Nah, ini kejadiannya kalau kata dia, begitu dia tunjuk jarak, saya perkirakan dari posisi dia duduk dengan kejadian sekitar 8 meter. Jadi kalau polisi mengatakan ada baku tembak menembak, sekali lagi si saksi mata tadi yang tidak ingin ditampilkan nama apalagi wajahnya mengatakan cuma 2 kali, tidak ada tembak-tembakan, dan dia mengatakan bahwa yang menembak adalah polisi. Orang yang di dalam mobil sama sekali tidak membawa senjata karena tidak melakukan tembakan balasan. Jadi langsung dipalang gitu, dari depan nembak pakai laras panjang. Saya tanya, kamu lihatnya pakai pistol apa laras panjang? Laras panjang. Benar, laras panjang. Jadi saudara, begitu ceritanya. Dan dia lihat 2 orang langsung tewas di tempat. Menurut penglihatan dia yang jaraknya sekitar kurang lebih 8 meter. Tadi saya tanya, posisimu di mana? Di situ. Dari duduk kamu dengan peristiwa yang terjadi berapa meter? 10 meter, mobil itu parkir? Oh enggak, sini lagi. Jadi mobil parkir, dia sebut jarak lebih depan lagi, jadi saya perkirakan sekitar 8 meter. Lalu polisi dia sebut langsung menembak ban kiri depan. Langsung nempel, dor, ban kiri depan. Tujuannya supaya mobil tidak kabur. Nah saudara, kalau polisi menarasikan satu terjadi baku tembak, sekali lagi dari 2 dan narasumber lain yang saya hubungi tadi beberapa kali wawancara, tidak ada baku tembak. Seperti penjelasan dari Munarman, Sekretaris Umum FPI, tidak ada baku tembak. Tidak ada. 2 sumber pertama di depan tadi saya tanyakan juga cuma meninggal 2 kali tembakan. Sumber yang dekat lokasi sini, kamera, ya, dia ada di sini, kejadiannya sekitar di sini, juga cuma 2 kali tembakan. Tidak ada baku tembak. Yang kedua, dia memastikan tidak ada baku tembak karena yang di dalam mobil tidak membalas tembakan. Jadi tidak membawa senjata api. Tentang samurai segala macam, dia tidak berani memastikan bagaimana sesungguhnya ada atau tidak, karena dia juga tidak boleh mendekat. Tapi dia menambahkan seperti keterangan sebelumnya bahwa orang-orang sekitar sini yang datang mendekat memang diusir. Tidak boleh, menjauh. Ada teroris katanya. Bagaimana kondisi berikutnya? 2 orang ditembak. Lalu kira-kira saya ada datang ambulan. Saya tanya berapa jarak ketika terjadi tembak-menembak dengan ambulan, berapa menit? Setengah jam? Dia bilang ya kira-kira setengah jam. Mungkin ada yang telepon lalu ambulan datang. 2 mayat dibawa keluar, digotong, dibawa pergi ambulan. 4 orang lagi masih hidup, 1 terpinjang-pinjang kakinya. Tapi dia juga nggak memastikan apakah kena tembak atau tidak, tapi dikatakan terpinjang-pinjang. Itu dipindahkan dengan mobil lain, dibawa pergi entah kemana. Saudara sekalian, saya Edi Mulyadi dari lokasi kilometer 50 tol Jakarta Cikampek ingin memastikan bagaimana situasi sebenarnya. Apakah benar cerita dari versi polisi yang langsung disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Fadil Imran, atau versi FPI seperti disampaikan oleh Munarman dan Ketua Umum FPI Kiai Sobri Lubis. Walaupun lebih banyak Munarman yang menyampaikan. Jadi dari beberapa kejadian, beberapa keterangan saya sementara ini menyimpulkan bahwa informasi dari polisi tidak akurat. Saya tidak berani bilang bohong, tapi tidak akurat. Karena saya bicara dengan beberapa saksi mengatakan memang tidak ada baku tembak, tidak ada tembak menembak. Dan lagi memang walaupun kejadiannya sudah dini hari, ini jalur ini ramai. Selalu ada saja mobil yang lewat. Dan seperti banyak kita temukan dalam grup-grup WA di media sosial, tidak ada garis polisi. Tidak ada garis polisi seperti yang diceritakan oleh narasumber saya tadi. Tidak ada garis polisi. Yang ada polisi yang mengusir orang-orang datang. Tidak ada garis polisi, tidak ada apa istilahnya olah TKP dan sebagainya, tidak ada.
Saudara sekalian, apa sesungguhnya terjadi? Sekarang kita baca bagaimana Komnas HAM dan berbagai lembaga-lembaga yang concern dengan hukum dan HAM, hak asasi manusia, sudah mulai bersuara. Ini diduga kuat ada abuse of power, ada penyimpangan kekuasaan, ya. Jadi ada abuse power dan sudah banyak suara-suara yang menuntut dibentuknya tim pencari fakta, tim mencari fakta yang independen, yang bebas dari intervensi kekuasaan. Kita bagaimana tunggu berikutnya, mudah-mudahan Allah semakin buka lagi. Allah buka lagi bagaimana kekuasaan sudah digunakan untuk hal-hal yang tidak pada tempatnya. Karena kalau dikuntit, harusnya yang menguntit itu tidak ketahuan, harusnya. Tapi ini kalau mereka menguntit, malah yang ada terjadi pembantaian, pembunuhan. Jadi tidak menguntit lagi. Lagi kalau orang Balang mengatakan, para ahli hukum, atas dasar apa Habib dikuntit? Kejahatan apa? Ini kan cuma dituduh melakukan pelanggaran protokol dan sudah membayar denda, ya kan? Jadi tidak ada pasal-pasal, tidak ada alasan logik yang membenarkan penguntitan terhadap Habib. Tidak boleh, tidak ada. Dan diperlakukan seperti itu. Kalau dikatakan bahwa karena diduga akan mengerahkan massa pada pemeriksaan tanggal Senin, tanggal 7. Ya, orang Habib sedang keluar Jakarta. Ini posisi kilometer 50 dari Jakarta menuju Cikampek. Ya, dari Jakarta menuju, itu artinya keluar Jakarta. Dan seperti penjelasan dari EPI, bahkan boleh ketahui itu pengajian keluarga inti di Kerawang. Ya, kita tunggu, semoga Allah bukakan lagi pintu-pintu kebohongan yang dibangun dari satu kebohongan yang lain. Sekian dari saya, Edi Mulyadi, untuk Forum News Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa berusaha mencari-cari kesalahan? Soal kerumunan, sudah jelas ada aturannya, sudah ada denda yang dibayarkan 50 juta. Padahal juga banyak kerumunan-kerumunan lain yang tidak diselidiki oleh aparat kepolisian. Termasuk di dalam acara pilkada, acara maulid-maulid di berbagai tempat, acara keagamaan di tempat lain, acara apel dan sebagainya. Jadi ada diskriminasi hukum di sini yang jelas. Dan menurut saya, ini merupakan sebuah kemunduran bagi demokrasi kita dan membahayakan keutuhan, integritas sosial kita. Peristiwa hari ini, 7 Desember 2020, 3 hari menjelang Hari Hak Asasi Manusia, harus diselidiki. Jangan sampai ini menjadi sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat brutal. Saya, Peter Pan Junior, turut berkabung, berbelasungkawa atas tragedi ditembaknya 6 Laskar FPI yang insya Allah gugur dan menjadi syuhada, dan semoga kiranya almarhum mendapat tempat yang layak, tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampunkan segala dosanya. Tentunya semoga mendapatkan tempat yang terindah, tempat yang berlimpah keberkahan, keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam hal ini saya ingin menyikapi atas tragedi tersebut. Yang pasti saya pribadi sangat prihatin terjadinya tragedi tersebut, yang mana hingga saat ini masih terjadi simpang siur beritanya. Terjadi silang sengketa pendapat antara pihak aparat dengan pihak FPI maupun publik pada umumnya. Dan semoga hal ini dapat nantinya ditegakkan hukum setegak-tegaknya dan seadil-adilnya dengan terang benderang, sehingga masalah ini jelas dan mendapatkan keadilan tentunya. Keadilan bagi para korban,
keadilan bagi publik pada umumnya untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Kembali, saya dan masyarakat, warga negeri ini pada umumnya yang mencintai agama, nusa, dan bangsa berharap masalah ini segera dituntaskan dengan terang benderang, sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Dan bagi siapapun yang terlibat, semoga kiranya dapat dikenakan dengan hukuman sebagaimana mestinya. Untuk memberikan contoh teladan kepastian hukum yang baik, tepat, dan benar, sehingga marwah dan martabat negeri ini, bangsa ini dapat menjadi baik di mata publik negeri ini maupun dunia. Dan sampai tragedi ini ditangani dengan sikap dan langkah yang salah, yang hal tersebut akan memicu berbagai hal yang tidak kita inginkan. Tentu kita semua tidak ingin adanya perpecahan. Tentu kita semua tidak ingin adanya peperangan. Tentu kita semua ingin kebaikan untuk semuanya, untuk bersama, untuk agama, nusa, dan bangsa. Semoga kiranya pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah dalam hal ini, dapat menyelesaikannya dengan baik, tepat, dan benar, dan seadil-adilnya, terang benderang. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Tegakkanlah keadilan, kebenaran selagi nyawa dikandung badan. Karena itulah yang akan dipertanyakan ketika sudah berada menghadap yang kuasa. Ingat, dalam kubur penolongnya hanyalah amal. Amal kebaikan. Tiada satupun yang dapat bisa menolong. Jangan merasa kuat saat berkuasa di dunia, karena di alam baka tidak ada satupun manusia yang kuat selain amalnya. كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب
جوارك النهر العظيم جوارك الغصن الرتيب فدتك روح baru Bapak di sini FPI datang di sini, datang sampai di sini memberikan kami nasi dan bungkus air. Makanya kita baru sampai segini kita bisa berikan bantuan. للعالمين يا حبيبي يا محمد turunan يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك Bismillahirrahmanirrahim. Satu kenikmatan saya temukan ketika saya membuka kitab Nihayatul Alam karya Profesor Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi, dan juga di dalam kitab yang sama An-Nihayah fi Fitan wal Malahim, saya menemukan ada hadis Rasulullah SAW. Hadis ini berbicara tentang indikasi bahwa Imam Mahdi yang dijanjikan Allah melalui lisan Rasulullah akan datang sebagai pemimpin umat Islam di akhir zaman ketika khilafah tegak di muka bumi ini. Itu diberitakan oleh Rasulullah dengan ciri-cirinya seperti ini. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Ubashirukum bil mahdi yakhruju fi akhiri ummati." Aku berikan kabar gembira kepada kalian tentang Al-Mahdi yang akan keluar dari akhir fase umatku di akhir zaman. Ya, cirinya apa? Inda ikhtilafi minan nas wa zalazila, yaitu ketika umat manusia berselisih, umat manusia bertentang dan berperang, serta ketika gempa bumi di mana-mana. Jadi kalau umat manusia sudah berselisih dan berperang dan gempa bumi di mana-mana, itu pertanda Imam Mahdi akan muncul. Sudahkah manusia berselisih hari ini? Sudahkah peperangan terjadi di mana-mana? Kemudian sudahkah gempa bumi terjadi di mana-mana? Berarti sebentar lagi ya Imam Mahdi datang. Sudah siap menyambut beliau? Yang kedua, indikator kedatangan Imam Mahdi adalah Rasulullah bersabda, "Yaktatilu thalathatun inda kanzikum." Akan berperang 3 orang laki-laki di sisi pembenaran kalian. Pembenaran kalian ini maksudnya Ka'bah. Jadi akan ada 3 laki-laki di tanah Arab yang mereka berperang berebut kekuasaan. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-tiganya putra raja, putra mahkota. Khalifah di sana bermakna mulkan. 3-tiganya putra raja. Jadi kalau ada 3 putra raja berebut kekuasaan di sekitar Ka'bah, itu pertanda Imam Mahdi akan muncul. Kemudian 3 orang laki-laki yang putra mahkota tadi berebut kekuasaan tidak berhasil, kata Rasulullah. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum, tapi kekuasaan tidak berhasil mereka dapatkan oleh salah satu dari mereka, satu pun tidak berhasil. Hatta tatlu'a rayatun sudun min qibali masjid, sampai muncul panji hitam dari arah timur. Rasulullah berada di mana? Di Madinah. Madinah timur tengah. Rasulullah mengarahkan telunjuknya ke arah timur. Yang dimaksud Rasulullah timur itu mana? Saya yakin Indonesia. Dan negara Islam terbesar penduduknya Muslim di mana? Indonesia. Artinya, ciri kalau Imam Mahdi akan muncul apabila panji hitam berkibar di tanah merah putih. Sudahkah berkibar? Sebentar para sekalian, apakah ini yang Rasul maksudkan? 3 putra mahkota mereka berebut kekuasaan. Sudah ada tidak? Sudah ada. 1 Muhammad bin Salman, 2 Khalid bin Farhan, 3 Muhammad bin Nayef. 3 ini adalah 3 putra mahkota yang sedang berebut kekuasaan. Ya. Apakah Raja Salman akan terbunuh? Pernah ada percobaan pembunuhan pada Raja Salman, tapi tidak berhasil. Pelurunya meleset, Raja Salman masih aman. Lalu beliau dilindungi dan dibawa ke bunker. Subhanallah, angin kebangkitan Islam itu terjadi sekarang dan kita menyaksikannya. Apakah ini isyarat kalau kebangkitan Islam yang disebutkan Rasulullah dengan panji hitamnya itu Indonesia?
Mudah-mudahan iya. Inilah seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Maaf, Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Beliau adalah Ketua Rabithah Ulama Palestina. Ketika tahun 2016 beliau ceramah di Masjid Jogokarian, bagaimana pendapat Dr. Abu Bakar Al-Awawidah tentang hadis Rasulullah yang menyebutkan merah dan putih? Mohon maaf saya sebutkan lagi untuk menyemangati ya para sekalian. Saya tidak akan pernah bosan mengingatkan antum sekalian bahwa Rasulullah pernah menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Betul? Seperti apa hadisnya? Baik, saya bacakan hadisnya. Ini ada dalam Sahih Muslim, Kitabul Fadail, bab fadlu Nabi sallallahu alaihi wasallam an syaidil khalaik. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Rabbi zawaliyal arda." Sesungguhnya Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur sampai ke barat. Wa atanikal al-kanzain, dan Allah mempusakakan kepadaku dua pusaka. Allah memberikan kepadaku dua pusaka, al-ahmar wal abyada, pusaka merah dan pusaka putih. Ketika Allah memperlihatkan timur dan barat dunia, kemudian Allah memberikan kepada Rasulullah merah dan putih, lalu Rasulullah menyebutkan, wa anna ummati, dan sesungguhnya umatku, sayabluku mulkuha ma zawala minha, akan sampai kekuasaannya di akhir zaman dari timur ke barat. Kepada beliau saya bertanya itu. 5 ulama berkata sama. 2 saya tanya langsung di Masjidil Aqsa selesai sholat subuh. Ketua Rabithah Ulama Palestina, Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi. Yang kedua, Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Yang ketiga, Dr. Yusuf As-Suwaidah. Yang keempat, Hekmatyar tahun 97. Yang kelima, Abu Sabar Zarqawi. Intinya, para sekalian, 5-5-nya mengatakan, dan yang menarik adalah apa yang beliau katakan, Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Apa itu? Ala kulli biladil muslimin alladhina yaqbaluna al-islam dinahum, antum ya Indonesia lam yahtarakumullah liqiyadi qimati hadad din fi akhir zaman qabla sa'ah. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Maka ifafillah, fahamilah hikmahnya bahwa dizoliminya umat Islam Indonesia hatta yaum itu merupakan fit and proper test, uji kelayakan dari Allah. Layakkah kita memimpin kebangkitan Islam? Maka pantaskah kita mundur? Pilihan kita cuma 2, gugur sebagai syuhada terbaik atau menang di ujung sana. Mau pilih yang mana? Dua-duanya sama. Baik, para sekalian, inna qabla tahdusul malhabatil kubra yanqasamullahu al-muslimin ila khayma ila salasatil aqsam. Sesungguhnya sebelum huru-hara akhir zaman terjadi, Allah akan membagi 3 umat Islam. Sulusuhumul ula alladzina yanfiruna minal ma'arakah wa minal jihad wahum alladzina la yaqbalullahu taubatahum abadan wahum khalidina finnari jahannam. Sepertiga pertama adalah mereka yang lari dari perjuangan membela hak, membela kalimah tauhid. Mereka adalah orang-orang yang Allah tidak menerima taubat mereka selamanya, dan mereka kekal di neraka jahanam. Ini kelompok yang pertama, dan ini bukan pilihan kita, betul. Nomor 2, siapa nomor 2 ini? Alladzina kutilu fitika ma'arakah wahum afdalu syuhada'i fil alam yaumaidin. Sepertiga yang kedua, jangan lupa, sepertiga yang kedua adalah orang-orang yang gugur di perjuangan itu, dan merekalah syuhada teragung saat itu. Surga menunggu mereka. Wassadasumul akhirah, dan yang terakhir, alladzina atahumun najah wan nusrah. Sepertiga terakhir adalah kelompok yang Allah berikan kemenangan dan pertolongan.
Mereka inilah yang kata Rasulullah SAW, Nabi Isa mengusap wajah mereka sampai berkata, Inna makanaka fil jannah, makanaka fil jannah, anta min ahlil jannah. Tempatmu di surga. Ya, sampai kamu ahli surga, kamu ahli surga. Itu kata Nabi Isa. Dan mudah-mudahan itu kita.